ini luar biasa, diberkati Tuhan Bapak Ibu. Amin. Kita akan segera mulai ibadah yang pertama pagi hari ini. Tetapi kita akan membaca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat yang ke-22. Ibrani 10 ayat yang ke-22 saya bacakan demikian. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami dapat datang ke tempat ini untuk beribadah. Ini adalah anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tidak akan menyia-nyiakan waktu yang ada ya Tuhan. Kami mau memanfaatkannya dengan baik. Kami mau beribadah ya Tuhan. Urapi setiap kami, kiranya dari awal hingga selesai ibadah ini ya Tuhan, hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami bersyukur buat kesehatan kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat berkat yang sudah melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami persembahkan ibadah pertama ini, kiranya Tuhan berkenan. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami. Dan biarlah di dalam ibadah ini ya Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berputus asa mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mulai dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku datang
Kasih
Kami teguhkan hati kami, iman kami, untuk terus berharap memuji menyembah Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pujian penyembahan pengakuan kami, ya Allah, berkenan di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus menjamah kami, sehingga kami bisa mengerti akan menjadi pelaku firman Tuhan. Kami tolak kuasa gelap, kuasa setan, dan sebab menghalangi kami memahami firman Allah. Kami katakan kuasa gelap itu dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beracara berkehendak di tempat ini, mengurapi kami semua, ya Tuhan. Yang bersyukur ke hadapan-Mu, kami serahkan pemerintahan firman Allah dari awal hingga selesainya. Roh Kudus beracara berkehendak di tempat ini, mengurapi kami, dan kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Salam GDM. Sepertinya bisa lebih bersemangat lagi. Salam GDM. Salam miracle. Salam mujizat. Salam keajaiban. Saya menyampaikan kepada saudara, sering perkatakan salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Ketika kita dengan iman menyatakan itu, perkataan itu diulang-ulang masuk di hati kita, maka pasti jadi. Saudara, mujizat, keajaiban terjadi atas hidup kita dalam banyak segi kehidupan kita. Bahkan berharap semua segi kehidupan kita ada mujizat, ada karya ajaib dari Tuhan. Pada hari ini saya mengajak kita semua membaca di dalam Ibrani 10. Buka Alkitab saudara dalam Ibrani 10 ayat yang ke-21 sampai 23. Saya akan membacakannya, saudara dengarkan dengan baik dan sambil menyimak kata-kata di Alkitab saudara, dan kiranya kita semua diberkati Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-21 sampai 25. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Siapakah kepala rumah Allah kita? Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena itu, marilah kita menghadap Allah. Garis bawahnya menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengar sepanjang bulan ini pembahasan kita tentang pembaruan pelayanan kita, pembaruan penyembahan kita ke hadapan Allah. Ketika kita mengikuti misi ini dan saudara mendalami, kemudian merenungkan siang dan malam, saudara kemudian masuk di hati saudara, kemudian lagi seterusnya adalah berniat untuk melakukan hal itu, saya yakin saudara tidak usah diduga, pasti tebakannya benar, hasilnya benar, yaitu saudara semakin dekat dengan Tuhan dan kita berkenan di hadapan Allah. Ketahuilah, ketika orang yang berkenan di hadapan Tuhan, maka hati Tuhan tertuju pada orang-orang yang Allah berkenan. Kalau itu saudara, berarti kita dalam perhatian Allah. Betapa senangnya setiap anak-anak Tuhan kalau diperhatikan Tuhan, karena sepanjang hidupnya, segala waktunya, segala segi-segi kehidupannya diperhatikan Tuhan. Dengan kata lain saudara, kalau Allah Immanuel, maka Allah menyertai, menuntun, memelihara, membimbing kita. Ketika kita dalam jalur yang salah, ketika Tuhan perhatikan, maka kemudian dibenarkan. Ketika kita kekurangan, ketika diperhatikan Allah, saat diperhatikan Allah,
pada waktu kita kedapatan kekurangan, Tuhan pasti akan tambahkan. Ketika dalam kondisi tidak baik, saudara, dan Tuhan perhatikan, maka akan menjadi baik. Bersyukurlah kalau kita ini, saudara, disertai Immanuel, Allah yang menyertai saya dan saudara. Ayat yang ke-22 berkata demikian, saya sampaikan kepada kita semua, karena itu marilah kita menghadap Allah. Sama-sama katakan menghadap Allah. 2, 3. Jadi saudara, yang pertama adalah mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Menghadap Allah di sini artinya adalah, saudara, kita menyembah Tuhan. Beda ketika kita menemui, kita menghadap. Saudara, di Taragan ada wali kota. Beda ketika saudara aku mau menemui wali kota, atau kata yang lain adalah aku mau menghadap wali kota. Saudara, di sana ada sesuatu yang harus kita kerjakan dengan rasa hormat, dengan rasa yang begitu santun pada siapa yang akan kita hadapi. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa Alkitab mengatakan demikian, kita menghadap Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah. Kita membawa diri kita. Mengapa menghadap Allah? Yaitu pasti menyembah Tuhan. Saudara, dengan rasa hormat, menyembah Tuhan dengan rasa tulus ikhlas. Dengan kata lain, saudara, bahwa banyak anak-anak Tuhan, saudara, dijumpai orang-orang yang percaya Yesus Kristus ketika menghadap Allah tidak tulus ikhlas. Saya berharap kita semua sekarang ini yang mendengarkan firman Allah yang beribadah pagi ini, kita semua adalah orang-orang yang menghadap Allah, menyembah Allah dengan tulus ikhlas. Ada, saudara, hati yang betul-betul tulus menghadap kepada Tuhan. Diperlukan hal yang demikian. Berarti ketika orang yang dengan tulus ikhlas menyembah Allah adalah orang yang senantiasa rindu terus diperbarui oleh Tuhan. Di sana ada kemauan dalam dirinya pun untuk diperbarui oleh Tuhan. Saudara, akan sangat disayangkan ketika saudara sudah kenal Tuhan lama, saudara beribadah, tetapi tidak tulus ikhlas. Bersyukurlah ketika saudara didapati, dan saya berdoa kita semua adalah orang-orang yang didapati Tuhan menyembah, beribadah dengan tulus ikhlas. Saya sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada saudara yang setia terus beribadah ke hadapan Allah. Saudara, beribadah kepada Tuhan, maka kita juga harus bisa tunjukkan kepada orang lain bahwa kita ini beribadah dan kemudian menjadi saksi bagi orang lain. Saya agak sedikit ragu ketika seseorang mengatakan aku beribadah at home, beribadahnya di rumah saja. Saudara, bahwa kekristenan ini adalah persekutuan, tidak bisa sendiri. Maka kita juga harus tunjukkan kepada orang lain bahwa kita ini juga beribadah. Bukan berarti seperti orang Farisi. Di awal bulan saya sampaikan ada orang Farisi dan pemungut cukai, dan orang Farisi ini menunjukkan ibadah yang berlebihan, dan itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Tetapi juga akan disalahkan ketika kita seorang diri, mengurung diri, dan kemudian kita berkata kepada orang lain, aku beribadah. Dan orang lain tidak melihat terang yang ada pada dia ketika beribadah. Mengapa saudara beribadah? Mengapa kita beribadah? Salah satu alasannya adalah kita menjadi terang bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Maka saudara datang, orang lain melihat, oh benar, si A itu datang untuk menyembah Tuhan. Hari Minggu, hari-hari ibadah ditetapkan, saudara, dan beribadahnya dengan tulus ikhlas. Walaupun banyak aturan-aturan yang sekarang ini harus dikerjakan, tambah dulu tidak ada prokes, sekarang harus prokes dan sebagainya. Saudara juga harus tunduk ketika mengukur suhu, harus memberikan todongan, ya, saudara. Dan itu juga harus kita kerjakan. Semua harus tulus ikhlas ketika beribadah dengan kondisi yang sekarang ini. Beberapa hari yang lalu, saudara, saya dengan istri saya datang ke rumahnya Pak Longan, saudara, dan di situ ada anak kecil namanya Andrew ya, betul ya. Kemudian istri saya melihat tangannya agak sedikit memar. Dan demikian ditanya, kenapa Andrew tangannya? Ya, jatuh, gitu ya. Mulutnya sambil ngomong gitu, jatuh, ya.
Dan setelah demikian, saudara saya lihat inilah ketulusan anak kecil. Dia pengen dipangku oleh Bu Gembala. Dia kemudian lihat menunjukkan tangannya. Ya ini ngomong apa? Nggak jelas juga, saya nggak bahasa anak sih. Ngomong gitu ya. Dan kemudian diangkat oleh istri saya di pangku. Dan dia berkeluh kesah, kira-kira demikian. Dia bercerita mengapa jatuh. Saya melihat saudara, ini tulus anak ini. Pengen diperhatikan oleh Bu Gembala. Saudara kasih Tuhan. Dan respon yang baik ketika kita tulus menyembah Tuhan, maka kita juga dipeluk oleh Tuhan. Saya melihatnya anak ini tulus. Saudara, maka kemudian saya ingat kembali cerita tentang Alkitab. Di Alkitab maksud saya, ketika anak-anak kecil dihalang oleh murid-murid Tuhan, jangan buat ribut, jangan, guru masih sibuk. Tetapi apa kata Tuhan? Jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku. Itu kata Yesus Kristus. Perlu ketulusan ketika kita menyembah, perlu keikhlasan. Saudara yang kasih Tuhan, saya berharap kita semua sekarang ini ikhlas hati kita menyembah Tuhan. Setuju katakan amin. Saya tidak mengajak siapa yang ikhlas angkat tangan. Saudara sendiri berhubungan dengan Tuhan. Aku ikhlas atau enggak ya menyembah Tuhan? Atau karena terpaksa? Tidak ada ketulusan, tidak ada keikhlasan. Wah, ini bukan Kristen sejati. Tapi saudara adalah orang-orang anak-anak Tuhan yang senantiasa pengen memberikan penyembahan yang baik kepada Tuhan, bukan kepada hamba Tuhan, tetapi kepada Tuhan. Maka nanti saudara hamba Tuhan akan juga menilai sesuatu yang baik dalam dirinya. Dan itulah yang dikehendaki. Satu pekerjaan Tuhan, pelayanan ini akan berhasil ketika ada kerja sama yang baik. Tapi motivasi yang utama adalah kita, saudara, hamba Tuhan dan semua anak-anak Tuhan itu memiliki motivasi yang baik. Tidak ada motivasi yang lain-lain pribadi, untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Kalau saya ke gereja supaya nanti dapat jodoh dan sebagainya, saudara, itu boleh, silahkan. Ya, beberapa 2 hari yang lalu ada yang keluh kesah cuma di sini. Karena apa, saudara? Dia tanya nomor handphone adiknya cewek. Dia kasih saja nomor handphonenya. Dan setelah itu saudara kejar seorang laki-laki ini, WA telepon ke adiknya. Adiknya komplain kepada kakaknya. Ini apa-apaan sih? Dan dia pergi ke gerejanya untuk pengen ketemu dengan wanita ini. Saudara kasih Tuhan, boleh tidak seperti itu? Ya sebenarnya boleh, tetapi tujuan utama ke gereja, tujuan kita ke rumah Allah. Di sana ada imam besar. Sudah ketemu dengan imam besar itu. Siapakah? Yesus Kristus. Jadi dengan demikian saudara, mungkin nanti berkat-berkat yang lain, entah jodoh, entah pekerjaan, entah karir, hubungan yang baik satu sama lain, itu akan Tuhan tambahkan. Saudara kasih Tuhan, tapi tujuan utamanya adalah kita menyembah Yesus Kristus Tuhan kita. Milikilah ketulusan. Jadi penyembahan itu perlu ketulusan, perlu keikhlasan. Yang nangkep katakan amin. Yang berikutnya saudara, saya baca lagi ayat yang ke-22 tadi dikatakan demikian. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Seseorang yang menghadap Allah harus memiliki iman yang teguh. Seseorang yang menyembah Tuhan harus memiliki iman yang teguh. Karena dialah sumber pengharapan kita. Saya mengajak membaca di dalam Mazmur 22 ayat ke-26. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 22 ayat yang ke-26. 2, 3. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Saudara baca. Ayo ulangi lagi. Mazmur 22 ayat ke-26. Belum di sini. Belum ditayangkan. Orang yang rendah hati akan makan kenyang, mungkin ayat yang ke-27. 2, 3. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya mengajak saudara pegang handphone juga baca Alkitab, buka Alkitab. Ya, walaupun di monitor belum ditayangkan, saudara juga bisa meresponnya dengan baik. Kita bisa memaknai ini dengan baik. Mazmur 22 dan 26.
dalam kurung 22 ayat yang 27. Memang selisih dengan bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia dengan bahasa aslinya, ayat per ayatnya. Sama lagi demikian. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Kalimat terakhir, biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Maksudnya hatimu hidup selamanya ini adalah keteguhan hati. Hatinya kepada Tuhan hidup terus sampai selamanya. Yang dimaksud selamanya adalah sampai kekekalan, sampai kita masuk surga. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Ini adalah hati yang kuat. Sama-sama katakan hati yang kuat. Hati yang teguh, hati yang kokoh, tetap beriman kepada Yesus Kristus. Saudara, dalam menghadapi segala sesuatu, maka kita perlu keteguhan hati. Sering kita dipuji, sering kita mendapatkan sanjungan. Saudara, kadang sanjungan juga bisa menjatuhkan dan hatinya menjadi runtuh. Ya, di sana kemudian berkembang menjadi suap dan sebagainya. Disuap, disanjung, diberikan sesuatu penghargaan dan sebagainya, dan kemudian prinsipnya bisa luntur gara-gara mendapatkan sanjungan, penghargaan dan sebagainya. Hatinya menjadi goyah. Tetapi ketika menghadapi tantangan, seringkali juga hatinya menjadi tumbang. Saudara, tantangannya begitu berat, akhirnya sudahlah, kita mengalah saja. Itu namanya tidak hidup. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Saudara, ini perlu keteguhan hati. Dan orang yang memiliki keteguhan hati di hadapan Yesus Kristus, orang yang memiliki kekuatan iman, teguh hati, kokoh, kuat imannya, berhadapan dengan Tuhan, menghadap Allah, pasti rendah hati. Nangkep, katakan amin. Saya sederhanakan, orang yang teguh hati pasti rendah hati. Konteksnya adalah di dalam Tuhan, menyembah Tuhan. Orang yang imannya teguh menghadap menyembah Tuhan, pasti orang itu rendah hati karena menyembah Allah. Perhatikan dengan baik, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Saya telusuri, saudara, kenapa kok dipisahkan orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Saudara, bahasa yang lain itu rupanya bukan kenyang, tapi puas. Sama-sama katakan puas. Orang rendah hati akan makan, dan di sana sebenarnya tidak hanya kenyang karena makan itu saja arti ayat ini. Tetapi dalam hidupnya, saudara, mengalami kepuasan, puas dalam apa yang kita inginkan. Itu adalah orang yang rendah hati, orang yang teguh hati. Orang yang teguh hati akan rendah hati, dan orang yang rendah hati dalam Tuhan pasti diberkati secara jasmani dan secara rohani. Saudara yang kasih Tuhan akan mengalami kepuasan. Kita akan makan kebutuhan apa, saudara, diperlukan dalam jasmani ini, saudara, kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Jadi penyembahan itu perlu keteguhan hati. Saudara, ketika mengambil sikap teguh di dalam Tuhan, saudara, maka yakin itu bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Iman itu tetap kuat dalam hidup kita sampai seterusnya. Ketika saudara melihat sekarang ini ada beberapa negara yang bergolak, kekristenan bergolak. Saudara juga membaca beberapa artikel, di sana ada anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang terus memperjuangkan berdirinya gereja, berdirinya persekutuan Kristen dan sebagainya. Saudara, kita adalah memiliki iman yang teguh, kekokohan iman yang luar biasa. Saya berharap saudara juga didapat di dalam hidup saya dan saudara, kita semua di tempat ini, bahwa kita memiliki keteguhan hati. Sama-sama katakan keteguhan hati. Penyembahan perlu keteguhan hati. Kemudian mari kita akan baca di ayat yang ke-25 dari Ibrani 10. Saudara, kita baca bersama-sama Ibrani 10 ayat yang ke-25. Sudah, kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
saudara yang kasih Tuhan, yang saya maksudkan di ayat ini adalah semakin giat. Saya buka kamus bahasa Indonesia, giat itu apa? Giat itu rajin, giat itu bergairah, giat itu bersemangat. Kemudian ada konteks yang agak sedikit ekstrem, saudara, adalah giat itu kuat terus pantang mundur, kira-kira demikian. Nah, kita mengatakan tadi kita baca bersama-sama, saudara, bahwa jangan menghindar, jangan menjauhkan diri, jangan menghindar dari Tuhan, jangan menghindar menjauhi ibadah. Saudara, menjauhi Tuhan dengan cara menjauhi ibadah, menjauhi persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Tetapi dinasihati, saudara, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan, menjelang. Saudara, belum hari Tuhan. Jadi, saudara, baru persiapan untuk hari Tuhan, baru menjelang, maka semakin giat. Sama-sama katakan semakin giat. Lebih giat, lebih bersemangat lagi. Kalau saudara, giat ini bagi anak-anak sekolah sering mendengar ya, giat belajar atau rajin belajar. Maksudnya demikian. Kalau saudara gampangannya membersihkan ruangan ini, saudara, seminggu 1 kali giat, maka ditambah menjadi 2 kali, menjadi 3 kali. Ada porsi yang ditambah, bergairah. Saudara, semangat. Harus demikian. Ketika ada kegairahan, maka itu mendapatkan hasil yang baik. Saya sangat percaya, saudara, bagi orang-orang yang bersemangat adalah orang-orang yang memiliki kegairahan hidup dan pasti, saudara, menyenangkan banyak pihak di sekitar kita. Saya ulangi lagi, saudara, yang kita katakan bahwa semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mengapa kita harus semakin giat beribadah? Mengapa kita harus giat mengadakan persekutuan dengan saudara-saudara seiman menjelang hari Tuhan? Sebabnya adalah ini menjelang hari Tuhan. Semakin menjelang hari Tuhan, belum hari Tuhan. Semakin mendekati hari Tuhan, giatlah untuk beribadah, giatlah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, giatlah untuk pelayanan dan sebagainya. Ayo sekarang kita lihat, saudara, menjelang hari Tuhan itu bagaimana kondisinya. Saya mengajak kita semua membaca dalam Lukas 21 ayat 9 sampai 11. Sehingga muncullah tadi semakin giat. Saudara, demikian saya bacakan. Lukas 21 ayat 9 sampai 11. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Yang berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ini menjelang hari Tuhan. Terjadi, saudara, berita-berita, mungkin memang dari sejak dahulu perang gitu ya, antara negara dengan negara dan sebagainya. Sampai sekarang pun juga terjadi, saudara, bangsa dengan bangsa dan lain sebagainya, salah paham dan lain sebagainya. Saudara, semakin bertambah menjelang hari Tuhan. Kemudian ada gempa bumi ya. Terjemahan yang lain adalah fenomena alam yang mengagetkan, dahsyat terjadi. Alkitab juga mengatakan di sini, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Ketika saya baca ini, penyakit sampar, saya buka arti sampar. Saudara juga boleh nanti buka apa arti sampar. Itu wabah. Kalau buka dalam kamus Alkitab, bukan kamus bahasa Indonesia, beberapa kali terjadi penyakit sampar ini, wabah ini. Ketika Daud sebenarnya tidak boleh menghitung umat Israel, cacat jiwa, gitu ya. Tapi dia kerjakannya salah di mata Tuhan. Setelah begitu, saudara, 70.000 orang Israel meninggal karena penyakit sampar.
Masa berikutnya saudara, ada Sanhedrin, ada kesalahan di mata Tuhan. Saudara, maka matilah juga 185.000 orang. Ada penyakit sampar di sana. Penyakit sampar ini penyakit menular, wabah. Dan walaupun ini bukan pandemi di Alkitab ini, tetapi di situ adalah epidemi, bukan pandemi. Tapi kira-kira hampir sama. Terjadi sesuatu yang begitu mengagetkan di luar pemikiran manusia. Ini yang terjadi. Ada salah paham seseorang dengan seseorang. Udah sekali saudara terjadi satu keributan, ya, saudara, bangsa dengan bangsa. Ada gempa bumi, fenomena alam dan sebagainya. Ada penyakit sampar, wabah ini. Ada kelaparan, dan itu masih terjadi di beberapa tempat, saudara. Saya juga baca artikel di pedalaman Cina pun sudah ada kelaparan. Saya juga kaget. Saya pikir Cina ini, saudara, dataran Cina ini begitu luas dan mulai makmur karena bangunan yang sudah tinggi-tinggi. Tetapi ada juga satu daerah yang kelaparan di sana. Tambah lagi musim dingin, saudara yang kasih Tuhan. Ada kelaparan terjadi. Ada penyakit sampar. Hal ini, saudara, sudah diingatkan oleh Tuhan. Menjelang hari Tuhan, semakin giatlah. Jangan menjauh dari persekutuan. Saudara dan kasih Tuhan, arti kata yang lain, terjemahan yang lain, bahwa gereja kita mengajarkan tentang memperbarui penyembahan, pelayanan kita, memperbarui itu. Maka saudara, semakin giatlah untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan. Semakin giat kita melakukan pelayanan kepada Tuhan. Saudara, sekarang ini kita semua sedang didapati melayani Tuhan. Kita memuji Tuhan. Maka giatlah itu ditambah lagi. Semakin giat, semakin bergairah, semakin bergairah. Orang yang bersemangat pasti ada tantangan di sana. Tidak mungkin saudara tidak ada tantangan dan membuat semangat. Semakin ada tantangan, mari kita semua sepakat untuk semakin kuat kita melayani Tuhan. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Saudara, tipe saya, kalau saya ini ada seseorang yang menghalangi, saya lebih bergairah, ya, untuk menghadapi tantangan itu. Kalau sudah tercapai, puas, rasanya ada sesuatu kebanggaan. Saudara, dalam pelayanan ada tantangan, saudara jangan mundur, jangan patah arah, ya, saudara, mari kita semangat. Saya sampaikan 3 hal pada hari ini berdasarkan Ibrani 10 ayat 21 sampai 25. Yang pertama, mari kita sering menghadap Allah. Menghadap Allah dan perlu ketulusan dan keikhlasan. Yang kedua, menghadap Allah, menghadap Tuhan, menyembah Tuhan, perlu keteguhan hati. Akan sangat ironi ketika saudara menyembah Tuhan, tetapi saudara pengandalannya bukan kepada Tuhan, mengandalkan pihak lain dan sebagainya, bahkan mengandalkan diri sendiri. Ini membahayakan sekali. Saudara harus terus ikhlas. Terus ikhlas itu adalah orang yang memiliki integritas. Didapati A ya A dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, saudara, menjelang hari Tuhan, semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan, semakin giat kita menyembah Tuhan, semakin giat Allah ingatkan, jangan menjauhi Tuhan dengan cara menjauhi ibadah, dengan cara menjauhi orang-orang sekitar kita. Karena apa, saudara? Kita mengatakan bahwa kita harus saling mendorong, harus saling menasihati. Ketika saudara ketemu, dan ini perlu pembaharuan di gereja kita. Ketika saudara bergereja, ketemu satu sama lain, saudara lebih baik jangan membahas tentang hal-hal yang menggosip, yang sia-sia, tetapi saling mendorong, menguatkan satu sama lain. Ketika ketemu anak-anak Tuhan, satu sama lain saling menguatkan. Boleh ketika berkeluh kesah dan kemudian satu temannya datang menguatkan, ya, karena kita toh pasti banyak tantangan dalam hidup ini. Ketika ketemu dengan yang lain, dikuatkan, nanti dikuatkan lagi. Saudara, ketika seseorang, misalkan seorang ini ada masalah dan si A tahu si B ini ada masalah, kemudian menguatkannya, si A ngomong ke si C, tolong kuatkan si B. Si C ngomong ke si D, tolong doakan si B ini. Saudara, si C kemudian ngomong kepada seterusnya. Ayo kita support. Itu namanya persekutuan, saudara, di dalam Tuhan. Sehingga kita semakin hari semakin kokoh, semakin menyenangkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Mari kita sembah Tuhan. Dan bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami semakin hari ketika menghadap Tuhan, menyembah Tuhan, semakin memiliki ketulusan ikhlas menyembah Allah, kami berhadapan dengan Tuhan, dan iman kami semakin teguh. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami mampu untuk mengerjakan semakin giat, lebih giat lagi kami melayani Tuhan, kami menyembah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Lagi sama katakan saudara. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja atas kami. Roh-Mu bekerja. Haleluya. Saat kami memuji-Mu Tuhan, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat lihat di kaki ya Tuhan. Kiranya Tuhan dapati memiliki ketulusan ikhlas menyembah Allah. Kami memiliki ketulusan hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kehadiran.
Diberkatilah setiap kita yang menyembah Tuhan. Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, orang yang rendah hati menyembah Tuhan akan makan dan puas. Sembah Tuhan. Mari merendahkan hati kita di dalam Allah, sembah Tuhan. Kita semua pengen berkat dari Tuhan. Satu caranya adalah menyembah dengan kerendahan hati di dalam Allah. Sembah Tuhan sekali. Bangun bersekutuan dengan Tuhan. Bangun komitmen yang baru di hadapan Allah. Haleluya. Haleluya. Lagi angkat tangan saudara, pandang Tuhan, tenadakan tangan saudara, angkat wajah saudara, angkat hati dan terus sembah Allah, terus muliakan Tuhan. Nikmati hadirat Allah hari ini dengan kebaikan Tuhan.
melengkapi kami, mampukan kami ya Tuhan. Bersyukur hadapan-Mu, terima kasih buat firman Allah. Sebentar kami akan berikan persembahan, kami serahkan yang penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, siap berikan persembahan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk saudara, kita berikan persembahan yang baik. Kita akan adakan perjamuan kudus. Saudara pulang dari tempat ini, jaga kekudusan dan kembali nanti menikmati perjamuan kudus, bersekutu manusia dengan tubuh dan darah Tuhan, semakin dikuatkan, dimampukan menghadapi hari depan dan pasti diberkati Tuhan. Dan terakhir saudara, bahwa kita ada ketua umum sinode yang baru, pengganti almarhum Pendeta Profesor Bapak Yudo, yaitu Bapak Pendeta Insinyur Sujarwo. Dulu adalah sekumnya. Saudara, ada sesuatu yang menarik juga, hadiah buat sinode kita. SK dari Dirjen Dimas Kristen juga sudah keluar untuk sinode kita. Itu mujizat, betul-betul mujizat. Selain itu ada yang sangat spesifik, bahwa SK itu tertanggal tanggal lahirnya Pak Bambang Yudo almarhum 23 Agustus, kemudian tiba-tiba dipanggil Tuhan dan diganti, dan penyerahan SK itu pada tanggal ulang tahunnya Pak Sujarwo yang sekarang jadi ketua. Jadi bertepatan indah sekali. Tuhan Allah kalau mengatur begitu luar biasa. Jadi sudah ada seolah-olah memang ini ketua umumnya, dan kita juga sangat mendukung akan hal ini. Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, beberapa hari yang lalu saya ke Surabaya, harus rapat di sana, dan sudah hasil rapatnya juga cukup baik. Terus berdoa buat keberlangsungan sinode kita ini. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah pertama ini. Haleluya. Kita pujikan, kami memuji kebesaran. Kami Bye.
apa yang menjadi kerinduan saudara. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Karena penyertaan Tuhan, kami menyelesaikan ibadah ini. Kami bersyukur ke hadapan-Mu, bersyukur buat seluruh hamba Tuhan, bersyukur buat umat Tuhan. Kami pulang membawa berkat ilahi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah dan terima kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang rencanakan kau kerjakan dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.